Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022 kategori 2. Perkenalkan, nama saya Sigit Pramono, nomor UKG 2019 005 04 122. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 1 Gandrungmangu, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 1 Gandrungmangu. Pada hari ini, Kamis 19 Desember 2022, saya akan melaksanakan bimbingan klasikal dengan materi bullying dengan pendekatan problem based learning. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan, salah satu memimpin sholat. Jabrak Baklai. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Baik, apakah hari ini ada yang bisa berangkat? Ada. Siapa? Rifan sama Arya. Oh, berarti ada 2 orang ya? Iya. Kira-kira karena apa? Rifan juga ya sakit. Rifan Fauzi ya. Rifan Fauzi ya. Rifan Fauzi sakit ya. Ya, jadi karena musim hujan seperti ini ya, cuacanya yang lagi ekstrim, jadi kalian itu harus benar-benar bisa menjaga kesehatan kalian sendiri. Nah, kemudian di pagi hari ini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal ya, dengan tema bullying. Nah, dengan bimbingan klasikal tema bullying ini itu tujuannya agar kalian itu bisa bersikap yang lebih positif ya. Bisa bersikap positif, kemudian kalian bisa mengetahui dampak-dampak dari bullying, kemudian penyebab seseorang itu melakukan bullying, kemudian tujuan yang selanjutnya itu kalian dapat berpikir yang lebih positif agar bisa terhindar dari perilaku bullying tersebut. Nah, kemudian sebelum kita lanjut ke materi, langkah baiknya kita ice breaking terlebih dahulu ya. Diperhatikan dulu depan ice breaking-nya. Mungkin sudah ada yang pernah itu ya, karena ini dilakukan kerjanya. Nanti tangan diputer-puter, bertepuk tangan, tangan diputer-puter, peganglah bahu, tangan diputer-puter, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 kayak gitu ya. Jadi supaya ada senang-senangnya juga gitu ya, biar lebih semangat lagi untuk mengikuti data layanan bimbingan klasikal ini. Ya, bisa Pak? Ya, silakan berdiri. Ya. Kali percobaan ya. Saya mulai. Ya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang. Supaya lebih fresh dan lebih semangat ya, di pagi hari itu kita harus bisa lebih semangat.
Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kita membahas tema tentang bullying. Bullying itu merupakan Pak, ada yang tahu bullying? Saya Pak. Ya. Bullying yaitu dikenal dengan perundungan atau merupakan perilaku agresif. Ya, bullying menurut Akhil merupakan perilaku perundungan atau perilaku yang agresif. Mungkin ada yang lain? Pendapat yang lain? Bullying. Ada yang tahu bullying? Ya, nanti kita bahas akan yang lebih mendalam. Nah, kemudian dalam pagi hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal itu 2 JP atau 2 jam pelajaran ya. Jadi kontrak kita itu hanya 2 jam pelajaran, sekitar berarti 80 menit ya. Jadi 80 menit ke depan nanti kita itu akan membahas tentang bullying. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, ada ya. Nah, kemudian nanti dalam proses pelaksanaan layanan bimbingan klasikal ini, kalau mau memberikan jawaban ataupun memberikan pertanyaan, itu aturannya harus ya angkat tangan terlebih dahulu ya, supaya nanti Pak Guru tahu ataupun kita lebih jelas ya. Kalau sama-sama ngomong kan nanti kayak tahun bubar ya, mau ya. Kalau angkat tangan kan lebih jelas ya. Nah, nanti kalian menyaksikan kasus atau video tentang bullying. Nah, nanti kalian membentuk sebuah kelompok. Nah, kemudian kalian mendeskripsikan dari video apa yang sudah kalian lihat nanti. Nah, dari video tadi dideskripsikan bersama kelompok kalian, kemudian nanti kalian akan mempresentasikannya di depan kelas ya. Depan ya. Untuk disimak baik-baik videonya. Kembali di Kompas Siang, saudara. Siswa SMP Negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya telah menjalani operasi amputasi jari tangan. Wali Kota dan Kapolresta Malang menjenguk korban di rumah sakit dan Wali Kota Malang Sutiaji meminta siapapun yang bersalah harus ditindak. Pada Rabu sore, Wali Kota Malang Sutiaji dan Kapolresta Malang Jawa Timur AKBP Leonardus melihat sendiri kondisi MS di ruang pavilion isolasi anak Rumah Sakit Lavet. Pihak rumah sakit pun melakukan pengetatan pengunjung pasca operasi amputasi jari tengah tangan kanan korban. Hanya 15 menit keduanya berada di dalam ruangan. Seusai menjenguk korban, Sutiaji menyebut kasus perundungan dan penganiayaan siswa SMP ini mencoreng nama Kota Malang dan dunia pendidikan Indonesia. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Hilda Nusantara di Malang, Jawa Timur. Hilda, hingga saat ini apakah polisi sudah menetapkan tersangka atas kasus dugaan perundungan dan penganiayaan siswa SMP Negeri di Malang ini? Ya, selamat siang Juru dan juga saudara. Hingga saat ini perkembangan terbaru yang bisa saya sampaikan adalah jika kemarin polisi sudah melakukan penyelidikan, terbaru adalah polisi sudah menaikkan status kasus ini menjadi penyidikan dan juga akan segera menetapkan tersangka. Naiknya status menjadi penyidikan ini karena polisi sudah mengumpulkan 2 alat bukti. Itu tadi video tentang bullying ya. Sekarang kita bentuk kelompok dulu ya. Silakan nanti kalian berhitung 1 sampai 8 ya. Nanti kalian berkelompok sesuai dengan nomor yang kalian sebutkan. Mulai dari depan ini, oke ya. Belakang ini. Ya, untuk kalian sana aja nanti ke sini, baru sini, 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 sana. Nah, baru di panggung terakhir. Ya, silakan kelompoknya.
di lembar kerjanya nanti silakan didiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing terkait dengan video yang sudah kalian lihat tadi ya. Silakan dikerjakan ya lembar kerja tersebut ini ya. Didiskusikan dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Ya, kalau sudah semua, silakan. Mungkin ada kelompok yang berkenan untuk presentasi terlebih dahulu, atau mau dulu tunjuk. Ya, dari kelompok 1 sampai 8, kelompok 5 coba. Kelompok 5 coba untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan, coba silakan. Nanti untuk yang lain, apabila masih belum jelas, silakan ditanyakan ya. Ya, semua saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bullying. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rima Febriana dari kelas 8F nomor absen 25. Saya Rima Febriana Tasloka dari kelas 8F nomor absen 25. Saya dari kelas 4 dari kelas 8F nomor absen 25. Saya Ahmad Imam dari kelas 8F nomor absen 4. Apa yang kalian ketahui tentang bullying? Menurut kelompok kami, bullying atau perlindungan adalah suatu tindakan yang dapat menyebabkan trauma, depresi, hingga kematian bagi si korban karena pelaku sedang merusak mental atau fisik. Kedua, kenapa bullying bisa terjadi? Karena iri, tidak suka orang tersebut, karena pelaku merasa paling berkuasa sehingga dapat melakukan apa saja yang dia inginkan.
Celaka terhadap dampak dari seseorang ditulis trauma depresi menjadi anti sosial. Ini dari tentang apakah ada yang ditanyakan? Iya. Dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tangan. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pengarang akan menjelaskan hasil diskusi kami. Jadi pertama-tama perkenalkan saya Kasdiana dari para jenis dari masyarakat asli Jogja. Perkenalkan nama saya Indonesia Nidung dari kelas 8F nomor absen 6. Perkenalkan nama saya Devina Danesari dari kelas 8F nomor absen 10. Perkenalkan nama saya Dokter Pratama dari kelas 8F nomor absen 5. Terima kasih. Menurut kalian kenapa orang yang dibully itu akan menjadi trauma? ya, saya terima. Pak tadi kenapa seseorang yang dibully itu bisa menjadi atau mengalami trauma? Ya, itu alasannya kenapa? Mungkin orang itu dibully dalam kekerasan. Dan mungkin juga teringat terus, mungkin takut dibully lagi, jadi trauma. Ya, gimana Rima? Ya, bisa diterima jawabannya? Bisa. Ada yang lain mungkin? Ya. Bagaimana sikapmu jika ada temanmu yang mengajakmu untuk membuli orang yang sama-sama kalian tidak senangi? Bagaimana sikap kalian ya dari kelompok berapa? 6 ya? Ya, kelompok 6 ini jika kalian itu diajak oleh teman kalian untuk membuli orang yang memang kalian juga tidak senangi. Bagaimana sikap kalian? Ya. Menolaknya secara baik-baik. Menolaknya secara baik-baik. Alasannya? Alasannya karena melanggar norma. Melanggar norma. Terus ada yang lain? Ya. Apa dampak orang yang membuli? Apa dampak bagi orang yang suka membuli? Tadi kan di situ dampak untuk orang yang dibully. Nah itu dampak untuk orang yang melakukannya. Mereka PK itu. Kira-kira menurut kalian? Dia yang keras, sampai kan keras apa? Jadi tidak sesungguhnya punya teman, Dihindari oleh teman, terus kita lagi mungkin apalagi kira-kira dampak dari seseorang jika melakukan bully. Apa? Ya. Ada lagi mungkin? Ketiga. Dampaknya untuk orang yang melakukan bully. Mungkin ada yang lain yang mau menjawab?
tadi sudah kelompok 6 sudah menjawab satu, akan tidak memiliki banyak teman. Nah, mungkin dari kelompok lain mau membantu menjawab kira-kira dampak apa yang akan dirasakan oleh seseorang yang melakukan bullying. Kira-kira apa? Mungkin ada yang tahu, teman-teman mau menjawab? Apa? Enggak. Tidak. Ada mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ya. Bagaimana jika ada yang bully, apa perilaku kalian? Ya, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok kalian tentang bullying. Nah, sekarang kita simpulkan ya. Kira-kira setelah kalian melakukan atau teman-teman kalian melakukan presentasi di depan tadi, apa yang akan dapat kalian simpulkan tentang pengertian dari bullying? Ayo, mungkin ada yang bisa menyimpulkan setelah sekian banyak kelompok tadi yang menyampaikan di depan, mungkin ada yang bisa menyimpulkan pengertian bullying adalah Perbuatan yang melanggar norma. ya, perbuatan yang melanggar norma. Ada yang lain? Mungkin yang memiliki pendapat tentang pengertian dari bullying. Pengertian dari bullying itu merupakan perilaku yang menyimpang dari norma atau perilaku yang agresif, perilaku yang menimbulkan apa? Ya, perilaku yang menimbulkan dampak negatif. Kemudian kira-kira tadi kan sudah teman kalian menjelaskan di depan bahwa seseorang itu melakukan bullying itu karena apa? Adanya apa? Adanya perasaan benci. Kemudian ya, merasa paling berkuasa, terus menyakiti hati seseorang, terus Ingin memiliki semuanya. ingin memiliki semuanya, ya, hingga adanya perselisihan paham, terus ada lagi. Nah, jadi seseorang itu melakukan bullying itu biasanya karena ingin mendapat perhatian dari orang lain, ya. Kemudian ingin apa? Ingin apa? Ingin berkuasa, ya. Nah, kemudian jenis-jenis bullying. Nanti ada apa saja? Ada bullying secara verbal, kemudian ada cyber bullying, kemudian ada ya bullying secara fisik. Nah, bullying secara verbal tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2 apa? Bahwa bullying verbal itu bullying yang ya dilakukan dengan kata-kata. Kemudian bullying atau cyberbullying itu adalah apa? Ya, pembulian yang dilakukan di sosial media. Kemudian ada yang ketiga, jenis yang ketiga ada bullying secara fisik. Nah, kira-kira dampaknya apa sih? Ada yang tahu? Dampak dari bullying tadi, satu bisa depresi, ya. Bisa merusak mental, terus trauma, dan juga yang paling parah bisa ya. Sini ada pengertiannya. Jadi bullying adalah
perilaku agresif dan negatif seseorang ataupun sekelompok. Nah, jadi bullying itu bisa dilakukan oleh individu ataupun bisa dilakukan oleh kelompok. Nah, bentuknya ini tadi ada bullying secara fisik. Itu contohnya ada memukul, kemudian menampar, memalak, mendorong, mencubit, dan juga cakar. Dan juga masih banyak contoh bullying lainnya yang berbentuk fisik. Ya. Kemudian yang kedua ada juga yang namanya ya bentuk verbal. Itu contohnya memaki, tadi juga menyebut nama orang tua, itu juga termasuk dalam bullying verbal. Selain itu ya memfitnah juga termasuk ke dalam bullying secara verbal. Ada juga ancaman, ya bentuk ancaman, itu juga termasuk ke dalam bullying yang verbal. Contohnya kemarin kan pas UTS ya, ANPAS, nanti kalau mau kasih jawaban tak besin rodanya. Itu juga termasuk di dalam ya bentuk bullying secara verbal. Nah, juga ada yang bersifat psikologis, ada mengintimidasi, ada juga mengucilkan, mengabaikan, dan mendiskriminasi. Misalnya cyberbullying itu dilakukan di media sosial. Jadi kalau misal ada orang yang mengunggah foto, nah foto itu terus dicaci maki ya. Kan kalian pernah lihat ya postingan di media sosial, kemudian para buzzer itu ya, para buzzer kemudian berkomentar yang negatif ya. Itu termasuk ke dalam cyberbullying. Nah, konsekuensi dari bullying, anak muda yang menjadi korban memiliki kecenderungan lebih besar untuk bunuh diri. Ini yang paling parah. Kemudian depresi, trauma, dan penyalahgunaan obat. Nah, biasanya kalau yang paling parah itu bunuh diri karena sudah tidak tahan dengan perlakuan temannya, ya, karena sering diperlakukan yang tidak adil. Jadi seseorang yang dibully itu sudah merasa menyerah, jadi pengen bunuh diri saja, mengakhiri hidupnya agar tidak lagi dibully. Kadang juga merasa depresi dan sampai menyalahgunakan obat supaya orang yang dibully itu bisa merasa lebih tenang. Yang kedua, anak baik yang menjadi pelaku atau korban cenderung mengembangkan sifat berusuhan dibandingkan dengan anak lain yang cenderung menunjukkan gejala diabetes dan serangan di masa depannya. Kemudian yang ketiga, anak yang di masa kecilnya menjadi pelaku dan menunjukkan perilaku buruk di sekolah seperti merokok, kemudian menggunakan obat-obatan di masa depan. Nah, dampaknya dampak bagi pelaku ya, tadi ada tidak bisa berkonsentrasi belajar karena pikirannya lebih banyak untuk mengincar dan merencanakan tindakan. Nah, jadi kalau pagi belajar itu, kalau orang yang suka bully pikirannya nanti pas istirahat atau bully siapa, mau diapain ya. Jadi tidak konsentrasi ke pelajaran, tapi konsentrasi ke tujuan untuk membuli nanti. Tuh. Kemudian untuk bagi korbannya menurunkan intensitas pergi ke sekolah karena merasa cemas dan takut dia akan menjadi korban. Ya, jadi orang yang sudah pernah dibully ataupun sering dibully itu biasanya malas
untuk berangkat ke sekolah. Ya pikirannya mau berangkat sekolah sudah, nanti aku di sekolah dibully, dikayak begini, jadi males. Kadang juga malah bisa mengakibatkan pindah sekolah ataupun sampai dengan berhenti sekolah. Nah, ada juga sanksi. Takut akan menjadi korban berikutnya dan merasa bersalah karena tidak dapat melakukan apa-apa. Nah, jadi ada juga dampak dari yang saksi. Nah, jadi kalau kalian melihat korban bullying ya dibantu ya, jangan malah dilihat saja. Nanti kalau misal kalian melihat korban bullying itu, kalian kalau cuma melihat akan menyesal ya, kasihan banget tadi, kenapa aku cuma bisa lihat nggak bisa bantu, tidak akan menyesal. Nah, dampak untuk korbannya ini ada beberapa. Yang pertama, merasa menderita, kemudian mogok atau malas datang ke sekolah, kehilangan kepercayaan dan percaya diri, menyalahkan diri sendiri atas kejadian bullying yang sudah terjadi. Guru pengen dengar kesan dan pesan ya setelah kalian melaksanakan layanan bimbingan klasikal ini. Apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian harapkan untuk kedepannya? Ya, bisa menambah wawasan tentang apa itu bully, dan ya mungkin kalau ada yang dibully kita bisa apa yang akan kita lakukan Ya. Jadi menurut Prima, setelah mengikuti layanan bimbingan klasikal ini, Prima bisa mengetahui apa itu bullying dan juga bisa mungkin nanti pas dibullying Prima jadi tahu apa yang harus dilakukan. Kalau dari yang lain mungkin ada yang lain? Meminimalisir adanya bullying yang biasanya dilakukan di kelas, yaitu membuli secara verbal. Contohnya membuli dengan nama orang tua. Setelah melakukan atau melaksanakan bimbingan klasikal ini, mungkin akan lebih meminimalisir ya kejadian atau perilaku bullying yang ada di sekolah. Contohnya tadi saya menyebutkan nama orang tua. Nah, ya semoga dengan kita melakukan atau melaksanakan bimbingan klasikal ini, perilaku bullying yang ada di sekolah kita itu lebih berkurang, terutama di kelas ya, tentang bullying secara verbal, itu dengan menyebut nama orang tua. Itu evaluasi hasil. Jadi nanti kalian diisi, ini sifatnya individu ya. Evaluasi hasil ini diisi, kemudian nanti dikumpulkan. Evaluasi hasil ini tujuannya ya, karena waktunya sudah habis ya. Terima kasih Pak ucapkan karena kalian sudah aktif dan berpartisipasi dalam layanan bimbingan klasikal ini. Pak Guru sangat berterima kasih. Kemudian karena waktunya sudah selesai, kita akhiri pertemuan pada kesempatan pagi hari ini. Karena tadi di awal sudah berdoa, kita akhiri juga dengan ya, silakan salah satu untuk memimpin doa. Siap, gerak. Doa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bisa